Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ibu pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Kali ini kita akan bahas pertemuan kelima, yaitu dengan materi teori penawaran. Hal-hal apa saja yang akan diterangkan? Oke, yang pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Lalu kita mengenal itu hukum penawaran serta asumsi yang mendasarinya. Yang ketiga, kita akan menjelaskan penawaran dengan menggunakan kurva, maka terdapat adanya pergeseran dan pergerakan kurva. Lalu yang keempat adalah fungsi penawaran. Baik, untuk bersingkat waktu, kita masuk ke materi pertama, yaitu penawaran. Apa sih yang dimaksud dengan penawaran? Nah, penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang disediakan untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu serta tempat tertentu. Nah, bicara penawaran, maka ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun produsen. Di dalam penawaran terdapat yang namanya hukum penawaran. Nah, hukum penawaran itu apa? Nah, di sini berbanding terbalik dengan hukum permintaan. Hukum penawaran yaitu akan terjadi apabila harga naik, maka jumlah barang ataupun jasa yang ditawarkan meningkat atau bertambah. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut menurun. Ya, jadi penawaran dengan harga ini berbanding lurus, ya, memiliki hubungan yang positif. Nah, hukum ini pun berlaku tidak berlaku mutlak. Jadi ada istilah ceteris paribus. Tentu teman-teman sudah mengetahui istilah ceteris paribus, yaitu di mana faktor-faktor selain harga yang mempengaruhi penawaran dianggap tetap. Nah, bicara faktor-faktor penawaran apa saja? Di sini ada yang namanya biaya produksi. Ya, tinggi rendahnya biaya produksi akan sangat mempengaruhi harga jual, yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Lalu teknologi. Semakin berkembangnya teknologi yang dipakai, semakin modernnya teknologi yang digunakan oleh perusahaan, tentu akan meningkatkan produktivitas. Nah, produktivitas yang makin tinggi cenderung akan meningkatkan produksi, ya, atau dalam menghasilkan output. Yang ketiga adalah harapan keuntungan. Nah, tujuan perusahaan adalah profit oriented. Ya, perusahaan pasti akan mengharapkan keuntungan yang besar. Ketika penawarannya semakin besar, maka akan diharapkan keuntungan yang lebih banyak. Lalu yang keempat, kebutuhan akan uang tunai. Yang kelima, harapan harga di masa yang akan datang. Baik, berikutnya adalah kurva penawaran. Nah, apa yang maksud dengan kurva penawaran? Sini, kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang ataupun jasa yang ditawarkan. Di mana kurva penawaran akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, maka para penjual ataupun produsen akan menjual dengan barang yang lebih banyak. Kita ambil contoh, di sini ada tabel penawaran. Ya, ada kolom yang menunjukkan tingkat harga serta kolom yang menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. Semakin mahal harganya atau semakin naik harganya, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin meningkat. Nah, ini contohnya. Ya, di mana tadi sudah dijelaskan kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, di mana antara harga barang berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran pun dapat bergeser ataupun bergerak. Nah, kurva penawaran akan mengalami pergeseran tergantung pada kondisi dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jika harga barang naik, maka jumlah penawaran juga tadi akan bertambah atau akan naik juga. Jika harga barang turun, maka jumlah penawaran juga ikut menurun. Nah, ini sebagai contoh. Pergeseran kurva penawaran akibat dari adanya perubahan harga. Dia bergeser dari S1, ya, S ini menunjukkan supplies, ya, yang dimaksud dengan kurva penawaran. S1, S2, S3. Ya, ketika harga semakin lebih murah, jumlah yang ditawarkan juga sedikit. Harga naik, jumlah yang ditawarkan juga ikut meningkat. Kemudian, pergeseran pergerakan kurva penawaran.
Jika harga barang tersebut yang berubah, maka hanya terjadi pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Namun, apabila faktor selain harga mengalami perubahan, maka akan terjadi pergeseran kurva penawaran. Nah, pergeseran kurva penawaran dari sebagai contoh S0 ke S1 dapat terjadi jika salah satu faktor berikut ini mengalami peningkatan. Seperti apa? Tadi ada harga barang substitusi, keuntungan, teknologi yang semakin modern, kemudian jumlah penduduk, atau terjadi penurunan harga input dan harga barang komplementer. Nah, itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergerakan terhadap kurva penawaran. Yang terakhir kita bahas adalah fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran di sini menunjukkan hubungan antara berbagai kemungkinan jumlah barang yang ditawarkan, ya, dengan berbagai kemungkinan tingkat harga. Ya, nah itu disebut dengan fungsi penawaran. Nah, hubungan kedua variabel tersebut antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan, ya, Q menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan, P menunjukkan tingkat harga. Ya, maka Q fungsi penawarannya adalah Q sama dengan, atau kita bisa menambahkan simbol S jadi QS, ya, QS atau kuantitas penawaran sama dengan min A plus B kali P. Ya, di situ ada keterangannya. Q menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan, mohon maaf. Kemudian P menunjukkan tingkat harga, A menunjukkan bilangan konstanta, dan B menunjukkan bilangan koefisien. Baik, demikianlah materi untuk pertemuan kelima mengenai teori penawaran. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa mendownload atau mengunduh materi pertemuan kelima pada konten e-learning ya di www.elearning.unpam.asia.id. Jangan lupa untuk aktif dalam forum diskusi. Cukup dari Ibu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.